Itu berarti sudah belajar. Yang belum jawab tadi belum belajar ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem ekspresi pada manusia. Nah, nama lain dari sistem ekspresi pada manusia itu adalah sistem pengeluaran zat sisa yang dihasilkan oleh tubuh. Sekarang Bapak akan tanya, apakah tubuh kalian pernah mengeluarkan sesuatu? Pernah. Nah, apa saja yang dikeluarkan oleh tubuh? Air seni. Ya, itu bukan air seni ya namanya, tapi yang benar urin. Ya, tadi kan sudah diketahui toh apa saja zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, salah satunya tadi yang benar dikatakan tadi adalah keringat. Keringat itu salah satu dari zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh, yaitu organ-organ kulit. Nah, selain keringat itu ada juga urin. Urin itu ya air kencing tadi, air seni sama yang dikatakan. Tapi kalau bahasa ilmiah, bahasa sainsnya itu urin ya, kalian tak menyebutnya. Jadi jangan bingung lagi kalau urin itu apa. Urin itu ya air kecil kalian itu yang misalnya sudah terbuang air kecil berupa cairan itu berarti itu urin ya. Ngerti ya? Iya. Nah, tadi kan sudah diketahui apa zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh. Sebenarnya bukan cuma dua itu saja, namun ada empat zat sisa yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, tadi kan sudah disebutkan dua lagi itu apa? Siapa yang tahu? Coba. Apa? Dalam pernapasan. Pernapasan. Terus ada lagi? Gak ada. Ya Pak. Kurang tepat. Kalau gak ada lagi saya kasih tahu. Gak ada. Pernapasan atau karbon dioksida ya, yang benar itu. Nama ilmiahnya apa, rumus kimianya kalau karbon dioksida? Gak tahu. Ya, karbon dioksida itu CO2. Ya, itu dihasilkan oleh paru-paru. Nah, tadi sudah disebutkan keringat, urin, dan karbon dioksida. Terus satu lagi adalah cairan empedu. Kalian tahu toh cairan empedu itu apa? Cairan empedu itu yang dihasilkan oleh hati. Nah, yang berupa cairan kental itu biasanya berwarna hijau kayaknya. Nah, itu namanya cairan empedu. Nah, itulah 4 zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi misalnya sampean kalian itu BAB gitu. Itu kan bukan termasuk sistem ekskresi toh, tapi dikeluarkan oleh tubuh. Nah, namun itu lebih ke pembahasan sistem pencernaan ya. Jadi bisa membedakan mana yang sistem ekskresi, mana yang sistem pencernaan. Tapi kalau yang sistem ekskresi itu 4 itu tadi, ingat-ingat ya. Coba sebutkan bareng-bareng. 1. Zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh apa saja? 1. Keringat. Kemudian Urin. Terus Pernapasan. Terus Cairan empedu. ya, benar semua, pinter sekali. Nah, setelah kalian mengetahui zat yang dikeluarkan oleh tubuh, kalian akan mengetahui organnya itu apa, maksudnya yang berperan dalam sistem ekskresi itu apa saja. Kalau tadi kan zat yang dikeluarkan ada 4, berarti organnya ada 4. Ya benar. Organ 4 itu apa saja? Terus kulit, benar tadi. Nah, benar ya. 4 organ tersebut adalah organ yang berperan dalam sistem ekskresi ya. Paham semua kan? Nah, jadinya 4 organ dan 4 zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh. Ingat-ingat. Nah, terus tadi kan ada 4 organ dan 4 zat sisa. Nah, pasangannya itu apa? Berarti kalau ginjal itu mengeluarkan ya benar. Terus kalau keringat dikeluarkan oleh organ kulit, benar. Terus karbon dioksida dikeluarkan oleh organ. Terus cairan
merdu dikeluarkan oleh organ berarti ya benar semua ya. Nah berarti kalian sudah mengetahui 4 organ dan 4 zat sisa. Nah setelah itu kalian akan mengetahui proses yang dilakukan oleh organ tersebut bagaimana kok bisa dikeluarkan gitu. Kok bisa dikeluarkan itu bentuknya cairan, kok bisa dikeluarkan itu bentuknya karbon dioksida, itu bagaimana, itu nanti akan ada prosesnya ya. Nah, terus kemudian nanti kalian juga akan mengetahui bagian-bagian atau struktur dari organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi itu. Nah, nanti lebih dalamnya kalian bisa baca di buku paket kalian itu. Nah, itu ada gambar dan bagian-bagiannya. Dibuka halaman berapa? Halaman 42 ya. Iya. Nah, sekarang Bapak kasih waktu, silakan bentuk kelompok 2 kelompok ini, terus kemudian saling berhadapan, membentuk lingkaran enggak Bapak? Ayo, langsung sekali dulu. Setelah bagaimana kelompoknya dibagi enggak Bapak? Dibagi 2 kelompok, di 2 kelompok. Nah, ya. Sekarang Bapak kasih waktu 15 menit ya. Sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian yang sudah dibentuk. Itu silakan diskusikan. 1. Apa itu pengertian sistem ekspresi? Ya, ditulis. Kemudian yang kedua, sebutkan organ-organ atau macam-macam organ yang berperan dalam sistem ekspresi, kemudian beserta zat yang dikeluarkannya, serta struktur atau bagian-bagian dari organ sistem ekspresi itu. Kemudian setelah itu kalian sebutkan apa saja yang termasuk dalam gangguan sistem ekspresi. 15 menit sekarang dimulai diskusinya. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanyakan kepada Bapak, gak apa-apa. Kalau ada yang dibingungkan. Terus Bapak kasih tahu triks ya. Kalau kerja kelompok atau diskusi itu upayakan semuanya berpendapat. Jadinya misalnya ada 3 anggota kelompok. 3 anggota kelompok itu usahakan semuanya memberi pendapat. Kamu pendapatmu tentang ini bagaimana? Taruh di tengah. Misalnya ini pendapatku. Terus kamu gimana? Terus dari ketiga jawaban tersebut didiskusikan mana yang benar dengan data-data yang kalian peroleh dari buku atau yang benar yang mana. Nanti misalnya ada yang benar tapi kurang, itu bisa ditambahin dari satu teman ke teman yang lain. Diupayakan semuanya berpendapat, jangan hanya satu yang berpendapat. Kembali ke buku kalian masing-masing. Nah, setelah kalian diskusi tadi, coba salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Siapa yang kelompok 1 tadi mewakili untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Angkat tangan. Kemudian kelompok 2 siapa? Silakan maju ke depan. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Ini perwakilan dari kelompok kalian ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Sekarang silakan untuk kelompok 1. Ayo, ya dipresentasikan, diucapkan apa yang mau disampaikan.
Jadi hasilnya itu pengertian dari sistem ekspresi yaitu Didengarkan ya. pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh. Kemudian kalau strukturnya Strukturnya terdiri dari kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kalau kulit itu mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan urin, terus hati mengeluarkan cairan empedu. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Paru-paru itu ada 2, di setiap manusia ada 2 paru-paru dan dilindungi oleh tulang rusuk. Dan paru-paru dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau disebut dengan dexter dan paru-paru kiri disebut dengan sinister. Ginjal, struktur ginjal itu ada 3 juga. Korteks yaitu bagian luar, medula, ginjal, pelvis, rongga ginjal. Terus kalau hati terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua dan merupakan kelenjar terbesar pada manusia dengan berat sekitar 2 kilo. Hati dilindungi oleh selaput tipis yang disebut capsula hepatis. Gangguannya adalah nefritis, disebabkan oleh infeksi bakteri dari golongan Streptococcus. Baru batu ginjal itu terjadinya 8 gram kalsium dalam pelvis renalis lupulus atau vesica urinaria, albuminuria. Itu terganggunya proses reabsorpsi tersebut mengakibatkan protein dan albumin ikut terbentuk menjadi urin. Setelah itu hematuria, urin yang dikeluarkan mengandung darah. Diabetes itu kekurangan hormon anti diuretik sehingga air tersebut akan terbuang menjadi urin. Setelah itu kanker ginjal terjadi karena pertumbuhan sel secara abnormal pada bagian tubulus ginjal. Setelah itu jerawat, peradangan pada kulit akibat adanya penyumbatan pada kelenjar sebasia, yaitu biang keringat atau biduran. Biduran merupakan kelainan yang terjadi pada organ ekskresi berupa kulit. Sudah. Sudah. Ya, beri tepuk tangan yang dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau memberikan pendapatnya. Silakan. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Lalu struktur sistem ekskresi pada manusia adalah 1 kulit, 2 paru-paru, 3 ginjal, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan urin, dan hati mengeluarkan cairan empedu. Terus apa lagi? Struktur kulit ada 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Terus Struktur paru-paru terletak di dalam rongga dada dan menempel pada diafragma. Setiap manusia memiliki 2 paru-paru. 1 paru-paru kanan bernama dexter dan paru-paru kiri bernama sinister. 3 ginjal. Struktur ginjal ada 3, 1 korteks, 2 medula, 3 pelvis. Struktur hati
Struktur hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua dan merupakan kelenjar terbesar pada manusia dengan berat sekitar 2 kg. Gangguan pada sistem ekskresi. Nomor 1, nefritis, kelainan yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari golongan Streptococcus. Terus batu ginjal, terjadinya endapan garam kalsium dalam pelvis renalis, tubulus atau vesika urinaria yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan untuk buang air kecil. Albuminuria, sel-sel pada ginjal mengalami infeksi oleh bakteri, virus atau mikroorganisme patogen lain yang mengakibatkan proses reabsorpsi terganggu. 4. Hematuria. Hematuria adalah kondisi urin yang dikeluarkan mengandung darah. 5. Diabetes insipidus, merupakan penyakit yang disebabkan ketika tubuh kekurangan hormon antidiuretik atau ADH. Nomor 6. Kanker ginjal. Kanker ginjal terjadi bentuk pertumbuhan sel secara abnormal pada bagian tubulus ginjal. Nomor 7. Jerawat. Satu kondisi peradangan pada lapisan kulit akibat adanya penyumbatan pada kelenjar sebasea. Biang keringat dan biduran. Biang keringat dan biduran merupakan kelainan yang terjadi pada organ ereksi berupa kulit. Sudah. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Ayo. Silakan duduk. Ya, tadi kan sudah dipresentasikan dengan masing-masing kelompok. Secara garis besarnya memang seperti itu ya, sistem ekspresi dan organ-organnya. Tadi juga telah dibahas gangguannya. Nah, sekarang Bapak akan mempertegas atau menyimpulkan dari yang telah kalian diskusikan dan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi sistem ekspresi itu adalah sistem pengeluaran zat sisa yang dihasilkan oleh tubuh. Organ yang berperan dalam sistem ekspresi itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, dan yang terakhir adalah hati. Ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida, dan yang hati mengeluarkan cairan empedu. Nah, untuk strukturnya kalian bisa buka di buku kalian, itu kan ada bentuknya, dan Bapak juga mempunyai gambar. Nah, ini adalah 4 organ sistem ekspresi: ginjal, kulit, paru-paru, dan hati ya. Kemudian ini juga ada struktur dalam tubuh ginjal. Jadi ginjal itu ada 2, bilik kiri dan bilik kanan. Jadi terdapat di sebelah perut ini bagian bawah. Kemudian ini ada bagian-bagiannya terdiri dari ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Jadi urin itu keluarnya di uretra ini, merupakan proses terakhir dari proses urin di ginjal ya. Kemudian untuk lebih jelasnya itu proses urin seperti ini. Nah, jadi dari manusia itu kan terdapat di sini di atasnya tulang pinggul ini kan ada 2 ginjal. Itu adalah kulit, itu adalah ginjal, bilik kiri dan bilik kanan. Kemudian lebih jelasnya lagi, ginjal itu bentuknya seperti ini, seperti kacang merah itu kan bentuknya seperti ini toh. Nah, itu adalah bentuk dari ginjal manusia ya. Kemudian setelah kita mengetahui bentuk ginjal seperti kacang merah, kita lebih dalamnya lagi, bentuknya seperti ini. Ada kayak susunan nefron. Nah, itu di buku juga ada
Nah, kemudian lebih jelasnya seperti ini. Nah, dari struktur ini ginjal itu mempunyai 3 proses. Yang pertama yaitu adalah filtrasi atau penyaringan. Yang kedua reabsorpsi atau penyaringan kembali. Kemudian yang terakhir adalah augmentasi. Nah, kemudian mengeluarkan zat sisa yaitu adalah urin. Nah, setelah proses urin dari ginjal, kemudian proses dari kulit. Proses dari kulit itu cuma yang dihasilkan oleh kulit. Mengapa keringat itu menghasilkan kulit? Mengapa kulit itu menghasilkan keringat? Maaf, salah tadi. Kulit menghasilkan keringat karena kulit itu akan mempertahankan suhu tubuhnya. Jadi misalnya kalian mempunyai suhu tubuh yang panas, itu kan pasti mengeluarkan keringat toh. Nah, itulah yang dinamakan proses dari kulit mengeluarkan keringat. Jadinya simple proses pengeluaran keringat dari kulit itu untuk menyesuaikan suhu tubuhnya. Jadi nanti kalau ditanya proses dari pengeluaran keringat di kulit itu bagaimana? Ya, untuk menyesuaikan suhu tubuhnya, gitu ya. Kemudian setelah kulit mengeluarkan keringat, prosesnya seperti itu. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru tadi disebutkan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, kalau karbon dioksida di paru-paru itu lebih jelasnya di materi sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan telah dibahas sebelum-sebelumnya ya. Nah, terus setelah paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ada hati yang mengeluarkan cairan empedu. Cairan empedu ini juga berkaitan dengan sistem organ yang lain. Apa? Sistem organ yang lain adalah sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini berkaitan dengan sistem ekskresi karena sistem ekskresi adalah organnya hati. Hati yang mengeluarkan cairan empedu. Kemudian ada gangguan-gangguannya itu kalian bisa baca juga di buku kalian. Ada hepatitis, penyakit kuning dan lain sebagainya itu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pelajaran pada hari ini, Bapak ada tugas yang akan kalian kerjakan di pertemuan selanjutnya. Jadi tugasnya itu berkaitan dengan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tadi kan berkaitan dengan struktur dan organ. Nah, yang selanjutnya itu akan lebih dalam gangguan dan kelainan serta proses pembentukan urin di ginjal. Nah, sekarang buka halaman berapa itu? Halaman 42. Nah, itu kan ada tugas, silakan buat untuk penyaringan darah dalam ginjal. Nah, itu kan seperti praktikum membuat alat yang mendesain seperti bentuknya ginjal ya. Jadinya ginjal itu bisa diperumpamakan seperti alat lain. Nah, tugas kalian itu di rumah buatlah seperti rancangan itu, kemudian besok alatnya dibawa ke sekolah, kemudian untuk dipresentasikan bagaimana pembentukan urin yang terjadi di alat kalian itu, diperumpamakan itu. Nah, setelah itu kerjakan juga halaman soal kuis itu di halaman 51, halaman 51, 52, nomor 1 sampai 20, kemudian esainya nomor 1 sampai 10 dan uraiannya nomor 1 sampai 5. Itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa lanjut di pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Ya, alhamdulillah pertemuan pada hari ini kita telah selesai. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi